Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Pemirsa yang dirahmati Allah, menjalankan rangkaian ibadah Ramadan yang di dalamnya tentunya adanya ibadah puasa, maka kita tidak bisa menjalankan ibadah puasa dengan tanpa adanya ilmu, dengan tanpa adanya pijakan siapa yang harus kita contoh dalam menjalankan ibadah puasa tersebut. Kita sama-sama mengetahui bahwa contoh utama kita tidak lain dan tidak bukan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada suri tauladan yang baik. Tentunya segala sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah, yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang dilakukan oleh Rasulullah adalah menjadi uswah teladan bagi diri kita. Kenapa demikian? Kita sama-sama mengetahui bahwa segala apa yang dilakukan oleh Rasulullah menjadi sunnah bagi kita. Bicaranya beliau, perilaku dan perbuatannya beliau, perbuatan Rasulullah, bahkan berdiamnya saja Rasulullah tidak mengomentari apapun, itu adalah merupakan takririyahnya Rasulullah. Semuanya merupakan sunnah yang harus kita ikuti dalam kehidupan sehari-hari kita. Karenanya ibadah puasa kita tentunya juga mengikuti puasa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Memang puasanya Rasulullah itu seperti apa? Pertama, ketika waktu sahur Rasulullah mengakhirkan waktu sahurnya. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kapan diakhirkan waktu sahur itu?" Batasnya adalah 50 ayat dari bacaan sholat kita ke waktu subuh. Jadi kisaran 10 menit sampai kurang 5 menit. Datang waktu subuh, di situ Rasulullah baru sahur. Kemudian yang kedua, mensegerakan berbuka puasa. Kalau sudah waktunya datang azan maghrib, jangan berleha-leha, segerakan berbuka puasa. Minimal dengan 1 butir kurma, atau jika tidak ada kurma kata Rasulullah, maka makan yang manis-manis. Jika tidak ada, cukup air putih juga. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW sangat gemar dalam tadarus Al-Quran. Setiap malam bulan Ramadan, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. Ngapain? Datang kepada Rasulullah untuk bersama-sama membacakan ayat-ayat Al-Quran. Begitu bersemangatnya Rasulullah membaca ayat-ayat Al-Quran. Karenanya jika kita ingin mencontoh, maka di malam hari kita banyak beribadah, terutama membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang kita sering sebut dengan istilah tadarus. I'tikaf Rasulullah di masjid. Karena bulan Ramadan ini bulan yang sangat istimewa. Bahkan satu riwayat mengatakan saking gemarnya Rasulullah beribadah, bersedekah, berbagi, sampai-sampai ibarat hembusan angin amal ibadah Rasulullah. Sedemikian rupa Rasulullah menjalankan ibadah puasa. Lalu kemudian kita bertanya, apakah ketika Rasulullah sakit, Rasulullah berbuka dari puasa? Rasulullah di perjalanan, Rasulullah berbuka dari puasa? Kita sama-sama mengetahui Allah Subhanahu wa taala berfirman, puasa itu ayyamam ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Puasa telah ditetapkan waktu-waktu tertentu, wabil khusus Ramadan. Telah ditetapkan waktunya. Tetapi kata Allah, faman kana minkum maridan, jika di antara kalian ada yang sakit, aw ala safarin, atau dalam perjalanan, fa'iddatum min ayyamin ukhra, boleh berbuka puasa dan diganti di hari-hari yang lain sebagai qada dari puasa itu sendiri. Kemudian Rasulullah
apakah Rasulullah juga pernah berbuka? Kadang-kadang jika perjalanan jauh, Rasulullah berbuka puasa. Meskipun itu Ramadan. Sakit, beliau juga berbuka puasa. Meskipun itu Ramadan. Ketika perjalanan jauh bersama para sahabat, Rasul pun membiarkan para sahabat berbuka puasa. Lalu kemudian, apakah Rasulullah sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, apakah beliau pernah kelewat? Misalkan dalam kondisi junub, sedangkan waktu imsak sudah datang. Apakah pernah terjadi pada Rasulullah? Satu waktu Rasulullah masih dalam kondisi berjunub, hubungan intim dengan istrinya, sedangkan waktu imsak sudah datang. Maka pada waktu imsak sudah datang, Rasulullah mandi junub, membersihkan diri, dan beliau melanjutkan puasanya. Bahkan jikapun di siang hari Ramadan kita lupa makan padahal kita berpuasa, udah kenyang, maka Rasulullah pun tidak membatalkan, silahkan lanjutkan, itu adalah rezeki yang Allah berikan kepada Anda. Inilah perjalanan puasa Rasulullah SAW yang tentunya sangat indah dan bisa kita contoh, tidak memberatkan. Puasa itu dibawa enjoy, dibawa dengan penuh riang gembira, menyenangkan hati kita. Insyaallah puasa kita mengikuti apa yang menjadi jejak Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.